Ya guys, bagaimana Violet dan kali kita bakal review Reddit anime memes. Jadi kita bakal lihat memes anime. Jadi gue ke Reddit. Ada namanya anime memes. Jadi R anime memes. Karena gue mencari memes anime Indonesia, gue belum ketemu. Jadi banyak yang bikin itu bahasa dari luar negeri di Reddit gitu-gitu kan. Di Facebook pun rata-rata pakai bahasa Inggris. Jadi kenapa nggak sekalian ke Reddit aja ya kan, yang to date, yang top notch katanya sih gitu. Jadi kita langsung aja ke Reddit R anime memes. Pertama, no one anime villain after reaching 100% power. Oke, iya. Jadi begitu, oke, iya. Begitu udah overpower gitu kan, begitu udah rilis last formnya gitu kan, jagoannya, gitu kan, udah bener-bener. Oke. Me today, happy birthday to me. Oh. Ini anime memesnya bukan karena bagus tapi karena paling relevan ini. Banyak banget dari ibu-ibu pasti kayak gini, kayak ulang tahun gitu sendiri gitu kan. Yun relate banget. Amazing. Girl, I finished anime within a day. Wow, that's nice. Was anime One Piece. Gila. Kelar nonton anime satu harinya tapi One Piece. Gak mungkin sih, karena dari secara hitungannya aja satu anime itu kan ya oke lah 20 menit lah ya, nggak di luar flashbacknya, apalagi One Piece gitu kan. Begitu episode sekitar 300 ke atas itu mulai flashback dulu, isinya dikit. Jadi oke lah satu episode hitung 20 menit lah, lebih dari satu hari kalau lu bener-bener nonton bener ya. Kecuali lu skip sih beda cerita, aja lu cepet-cepetin gitu kan. Biar dicepet-cepetin juga, kalau bener-bener ini ceritanya gitu One Piece, gue rasa nggak mungkin lu bisa nyelesain One Piece dalam satu hari. Ketika anime yang lu suka dibenci di komunitas anime, sedih. Well, ada nggak ya anime yang gue demen tapi gue dibenci sama banyak orang? Apa ya kira-kira ya? Antara anime yang gue suka emang mainstream, banyak yang suka banyak yang benci, jadi ya 50-50 sama komunitasnya, atau gue suka dan nggak banyak yang tahu. Nggak ada sih kalau gue bilang anime yang dibenci yang gue demen gitu kan. I'm still crying. Then why you look like you're suffering? I rewatched my first anime and discovered it. Shit. Oke, gue nggak terlalu relevan sama ini karena mungkin kalau gue nonton beberapa satu persatu anime yang gue tonton, mungkin ada yang busuk, animenya jelek gitu kan. Tapi sejauh ini sih yang gue, mungkin kalau bener-bener busuk mungkin sampai gue lupa ingatan sih gue pernah itu nonton anime. Cuman sampai sekarang gue inget pun anime-anime yang pernah gue nonton kayak Tasogare gitu, kayak ada anime yang hantu munculnya cuman sore hari gitu, jagoannya biasa sama senpainya, ternyata senpainya itu hantu gitu-gitu. Terus ya itu dia kayak gue bilang Oniken Teacher apa segala macam itu bagus-bagus sih seinget gue yang gue nonton. Jadi not bad sebenarnya sih, not bad. Ya ada sih. Ya gue baru inget kalau nggak dulu sih anime kayak isekai busuk gitu, kayak maksa gitu storynya gitu. Itu iya sih ada juga yang shit, kayak isekai smartphone itu gue tonton kedua kali ternyata shit banget, busuk gitu kan. Mau retry busuk juga shit, gue rewatch. Tapi kalau gue baca manganya ternyata lumayan karena dia berlanjut cerita. Tapi begitu gue liat animenya kayaknya busuk banget ternyata. Ya emang busuk, mau ngomong apa lagi, terima aja animenya busuk gitu kan. Ayo ke isekai, kita punya orang dengan perisai cheat, slime dengan cheat ya kan, harem dengan cheat ya kan, dan Kazuma dan Subaru. Subaru basically sebenarnya cheat juga karena dia bisa nge-rewind time kan. Jadi memang masalahnya adalah lu pasti stres, trauma, terlalu realistis banget gitu kan. Jadi kalau memang bener sih kalau kita lihat dari sisi animenya enak sih, maksudnya kita bisa rewind gitu kan, balik waktu, kita bisa ngulang, kita bisa ngelakuin sesuatu sampai bener, sampai yang terbaik. Tapi balik lagi, kalau realitasnya seperti itu, gue rasa mayoritas orang hancur kayak Subaru, bahkan lebih cepat daripada Subaru hancur gitu kan. Subaru mungkin 10 kali, 100 kali dia baru mentalnya hancur. Lu paling 7 kali juga udah hancur mental lu. Pertama, lu harus 7 kali mati, dan gue yakin mati itu rasanya enak banget. Ya kan? Kedua, itu lu sama aja kayak main Bennett 4D. Lu kayak sama aja main game yang ngeselin gitu ya, yang lu maju mati dan lu nggak bisa bikin progress. Dan apa yang memperbaikin orang lu emang sial banget itu lo kondisinya gitu. Kayak lu ketemu, kalau nggak salah ketemu si Reinhardt gitu di animenya, lu mau latihan 1 hari nggak mungkin bisa ngelawan dia. Jadi ya bullshit gitu loh. Terus Kazuma gimana ya,
Satu itu emang anime komedi, jangan terlalu disamain. Kedua, nggak terlalu buruk sih sebenarnya gue bilang. Makes me feel good when you tap on the home button after seeing a funny meme and then find it again. I'm back, bitch. Ya, gue sih gak bisa terlalu apa namanya. Balik lagi gue nggak terlalu kayak gini banget. Gue nggak kayak gini bagian akhirnya karena gue biasanya begitu gue ngeliat anime kocak, gue nggak sengaja nutup misalkan atau gue nggak sengaja ini begitu gue buka lagi tuh keselinnya kadang-kadang refresh. Entah Facebook, entah browser, entah YouTube gitu gue lagi ngeliat sesuatu terus ke istilah gue alt-tab walaupun ini HP bukan alt-tab gitu kan, cuman istilahnya kayak gue begitu gue alt-tab gitu ke aplikasi, gue pencet home atau salah alt-tab gitu, dia kayak ke refresh gitu loh, kayak ke paling atas lagi terus ke refresh gitu, kayak auto gitu, gue gedeg banget di situ. Ada aja, cuman ya intinya masih ada anime kocak lainnya. Kita bakal review lagi. Bukan review sih, kita lihat doang karena gimana ya, kadang-kadang anime itu gue ngerti kocaknya tapi gue tipe orang yang nggak langsung kayak hahaha kocak udah skip. Gue kayak iya kocak tapi ya gitu, gue kadang-kadang yang kalau gue diri sendiri lagi ngeliat memes nggak masalah, cuma kadang-kadang kalau konteksnya lagi gini gitu udah mendingan kita lihat animenya hahaha udah gitu kan. Cuma kadang-kadang kayak tadi aja kayak versi yang Kazuma kayak gitu kan, gue malah berpikir oh ini sebenarnya nggak juga sih, tapi iya juga sih karena busuk ya kan dunianya Kazuma dan storynya Subaru juga busuk ya, tuh tau sendiri storynya ngeselin. Tapi gue juga nggak mau terlalu spoiler banget buat lo yang belum nonton, siapa tahu ada yang belum. Intinya busuk, jadi brace yourself. Tapi overall bagus, cuman ada momen yang ngeselinnya basically gitu. Anggaplah buat yang udah nonton Goblin Slayer kayak gitu, mungkin awalnya busuk tapi habis itu bagus, jadi nonton sampai selesai. Dicoba walaupun kayak maksain gue udah nggak mau gue nonton, cuma kadang-kadang coba aja, kasih dia kesempatan lo nonton sampai episode berapa gitu supaya siapa tahu dia ngeridim keburukannya dia gitu, dia ngebales keburukannya dia dengan story yang lebih baik atau jadi seru gitu loh. Kadang-kadang mending cobalah kasih anime busuk yang menurut lo busuk kesempatan nonton gitu kan. Kadang-kadang memang beberapa anime kayak awalnya busuk tapi tengahnya bagus, ada yang awalnya busuk akhirnya lebih busuk ya ada sih, cuman seenggaknya ya gali-gali aja siapa tahu nemu demon istilahnya gitu kan, gali-gali aja siapa tahu nemu harta karun gitu aja sih. Cuman ya sekali lagi thanks sudah nonton. Lanjut next, saran juga gimana kita review anime lagi atau ada Reddit yang lu punya saran, review bang Reddit ini bang, kita nge-review anime ini bang, atau kita review memes ini bang, tulis aja di komen, kita review, kita coba nonton bareng, kita analisa. Bukan analisa sih, gue pengen have fun doang sih, cuman kadang-kadang malah jadi kayak analisa, enggak ini begini kebiasaan buruk gue sih, sorry kalau lu jadi annoyed, kalau lu jadi gedek gara-gara kelakuan gitu. Tapi thank you udah nonton sampai sini. Sekali lagi, biasa yang belum subscribe, kita subscribe-nya, klik tanda bel, kita centang sebelum notifikasi setiap gue upload video-video baru. Kalau nggak, lu nggak dapat notifikasi. Cuman tidak sebenarnya dulu. Thanks, jangan lupa like-nya, komen di bawah, di share video, subscribe next video. Ketemu lagi di Food Gaming. Bye. Dadah.